kita Ustaz Haji Kasman Lubis LC MA insyaallah akan membawakan kajian rutin bulanan kita, yaitu kajian Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan beliau sehat senantiasa saja akan menyampaikan materi kita pada pagi hari ini dengan baik, dan kita pun yang mendengarkan insyaallah dapat menyerapnya baik pula. Tidak memperpanjang kalam kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu wa natawakkalu alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan DKI Masjid Al-Falah dan seluruh jajarannya, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta seluruh jamaah sholat subuh. Tentunya kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini. Pertama dan paling utama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah, Zat yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang Maha Pencipta, yang Maha Pemberi rezeki. Tentunya hanya kepadanya kita memohon, meminta dan bersandar, karena tidak ada tempat kita meminta bersandar yang kokoh abadi, yang tidak pernah tidur dan mati, kecuali hanya Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, manusia pilihan Allah, manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita semua berharap kepada Allah agar kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomah untuk mengikuti jejak dan sunnah-sunnah beliau sampai di akhir hayat kita. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita. Saya kira bukan hanya kajian Sirah Nabawiyah, tapi kita tambah dengan fikih Sirah Nabawiyah. Fikih Sirah Nabawiyah. Kenapa kalau biasanya kajian Sirah Nabawiyah terkesan hanya mengetahui tanggal, bulan, berapa jumlahnya, berapa orang, kapan terjadinya dan sebagainya. Maka kita tambah dengan fiqh sirah, ya, agar kita bisa mengambil pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sirah, perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita amalkan dalam kehidupan dan penghidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai dengan Ghazwatul Badr Kubra, perang Badar yang paling besar. Kenapa dinamakan perang Badar yang paling besar? Karena perang Badar pada hakikatnya terjadi dua kali. Yang pertama adalah perang Badar Al-Kubra terjadi pada tahun kedua dan bulan Ramadan. Biasanya saya tidak bilang bulan Ramadan, tahun kedua dari hijrahnya Nabi kita ke Madinah. Dan yang kedua terjadi pada
tahun keempat setelah perang Uhud, ya, maka yang tahun kedua dinamakan dengan perang Badar Al-Kubra, ya. Al-Kubra adalah yang besar, kalau Al-Kubra yang kecil. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut perang Badar Al-Kubra, perlu kita pahami rentetan terjadinya perang Badar Al-Kubra ini. Pada bulan Jumadil Ula, bulan berapa? Ibu-ibu, mari jawab dulu ya. Bulan berapa Jumadil Ula ini? 6. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, berarti bulan 5. Ya. Pada bulan 5 dari bulan dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun bulan Hijriah, ya, kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan bergerak dari kota Mekah menuju Syam. Jadi Bapak Ibu, informasi kebenaran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi kita pun mengajak para sahabatnya untuk, ya, mencegah menghadang kafilah ini. Maka Bapak Ibu, berangkatlah 150 orang ke Badar. Kenapa ke Badar? Karena tempat, ya, lalu lalang Mekah ke Syam itu pasti melewati Madinah dekat Badar. Badar itu sekitar 150 km dari kota Madinah. Pas lewat sana. Ya. Maka yang berangkat saat itu 150 orang sahabat, semuanya dari kalangan Muhajirin. Tidak satu pun dari kalangan Ansor. Dan mereka menunggangi 30 onta. Berarti kalau 30 onta, satu onta berapa orang? 2 atau 3, tidak sampai 150 orang bagi 30 onta. Ya, bisa 4, bisa 3 ya. Ada yang 4, ada yang 5 pun ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat. Rupa-rupanya kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan pada bulan Jumadil Ula yang berangkat ke Syam sudah lewat. Tak dapat. Ya. Maka kafilah Nabi pun dengan sahabat dengan Muhajirin pulang ke Madinah. Ya. Jadi Bapak Ibu, perlu kita pahami kenapa Nabi, ya, mencegah kafilah dagang ini, kan? Apakah dibolehkan dalam Islam merampok? Nah, ini yang sering terjadi di kalangan orang-orang sebagian kaum muslimin, bahkan orang-orang, ya, orientalis, orang kafir yang benci dengan Islam. Perlu kita pahami Bapak Ibu bahwa, ya, rentetan kenapa Nabi ingin mencegah kafilah dagang ini. Kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu adalah hartanya kaum muslimin. Kapan harta kaum muslimin itu didapatkan oleh orang-orang Quraisy? Yang pertama, ketika Nabi dan para sahabat berada di Mekah, mau hijrah, tidak boleh bawa apa-apa ya, hanya pakaian yang nempel di tubuh saja. Duit, harta benda, emas, ya, kebun, rumah, ruko, itu semuanya tinggal di Mekah dan diambilin oleh semua orang-orang Quraisy, terutama para pemimpin Quraisy. Yang kedua, juga perlu kita ketahui bahwa di saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berada di Mekah, selama ini apa? Diintimidasi. Para sahabat disiksa, bahkan ya bermacam-macam siksaan agar keluar dari agama Islam, agar murtad, dan hartanya pun dipretelin, diambilin, ya, sesuka hati mereka. Begitu keji, ya,
dilakukan oleh orang Quraisy terhadap Nabi. Pada hakikatnya Nabi hijrah itu apa? Karena diusir ya, terusir. Bukan hijrah karena kesukaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggalkan Mekah. Apa kata Nabi kita? Sesungguhnya Mekah adalah kota yang paling aku cintai, dan aku keluar pergi hijrah meninggalkan Mekah ini karena apa? Karena aku diusir oleh kaumku. Maka Nabi hijrah sesungguhnya bukan karena keinginan kesukaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pindah untuk hijrah ke Madinah, tapi karena terusir dari kampung halamannya sendiri. Yang ketiga puncaknya apa nanti? 3 tahun Nabi dan kaum muslimin dibaikot di Mekah. Tidak boleh berhubungan apapun dengan Nabi dan para sahabat. Tidak boleh jual beli, tidak boleh ngomong pun tidak boleh. Kalau ada orang luar mau jual beli dengan orang Mekah dilarang. Kalau ada para sahabat yang mau beli apapun ketahuan, itu dibuat harganya selangit. Ya, akhirnya para sahabat tak mampu beli. 3 tahun dibaikot. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, begitu kejinya orang-orang Quraisy terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Bahkan setelah sampai ke Madinah pun Bapak Ibu, ini ulah Quraisy tetap mengintimidasi para sahabat, mengintimidasi kaum muslimin, mengintimidasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan setiap saat, bahkan sudah hijrah ke Madinah pun sekarang. Semua dilakukan mereka. Maka Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kepada Nabi dan para sahabat untuk menjegat kafilah tadi, karena kafilah dagang tadi dipimpin oleh Abu Sufyan adalah artinya siapa? Kaum muslimin. Ya. Berarti Nabi dan para sahabat bukan ujuk-ujuk ingin apa? Merampok. Karena sering kita dengar berarti Nabi membolehkan umatnya, bahkan dia pun merampok. Nah, ini yang harus kita luruskan Bapak Ibu. Ya. Maka gagallah ekspedisi ya yang dipimpin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, yang berjumlah 150 orang, karena sudah duluan telat, duluan berangkat lewat Badar, udah lewat Badar udah jauh. Maka Nabi pun pulang ke Madinah. Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengutus 2 orang, Talhah dan Sa'id bin Zaid, untuk memata-matai kapan kafilah dagang ini lewat lagi pulang dari Syam menuju Mekah. 2 orang ini mereka menunggu ya, dapat informasi kapan kafilah dagang ini akan lewat lagi di Badar, pulang dari Syam. Ya. Maka Bapak Ibu, ya, pada bulan Ramadan, Talha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid mendapat informasi bahwa kafilah dagang Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan ini akan lewat di Badar. Maka mereka pulang cepat-cepat menuju Madinah, mengabarkan, menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kafilah dagang itu akan lewat beberapa hari lagi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat, siapa yang punya peluang waktu, kalau kita kembali yang mencegat harta kita yang dipimpin dibawa oleh Abu Sufyan, jumlah mereka tidak banyak, 40 orang. Dan kali ini Bapak Ibu, harta di Abu Sufyan itu banyak, melimpah sampai 1000 ekor onta. Kalau 1 onta bawaan barangnya, ya kalau lebih banyak bawaan barang onta ketimbang kereta. Kalau saya lihat yang biasanya orang Arab itu jauh lebih banyak. Maka diperkirakan oleh para ulama sejarah, jumlah barang bawaan dibawa oleh Abu Sufyan itu sekitar 50.000 dinar emas.
Madinah itu sekitar 2 juta, berapa miliar? 8 juta sekarang. Berarti berapa ya? 8 kali 50 ribu, 800 miliar ya? 800 miliar, triliun berapa miliar? Begitu banyak. Karena ini kebiasaan orang Quraisy, bawa dagang desa, pulang lagi bawa lagi barang, dijual di Mekah. Ya. Dan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Quraisy, ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf. Banyak. Maka Bapak Ibu yang ikut pada saat ini banyak lagi. 313 tambah lagi 314 orang. Ya. Ikut. Ya. Nah, terus Bapak Ibu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berangkat itu 314 orang. Personil mereka, ya, 82 dari Muhajirin. Awal tadi pada bulan berapa dari Muhajirin? 170 orang semua dari Muhajirin. 61 orang dari suku Aus, orang Madinah, orang Ansor. 170 orang dari Khazraj, dari Ansor juga. Ya, nah, berarti kedua kali kebanyakan dari Ansor ya. Karena orang Madinah cuma 80 orang. Kalau yang pertama tadi semua dari Muhajirin. Dan Bapak Ibu, mereka bawa unta kuda 2 ekor. Itu ditunggangi oleh 2 sahabat. Yang pertama adalah Zubair dan Mita. Dan mereka punya 70 ekor unta. Bawa mereka. Berarti kalau 70 kali 314 orang, 1 ekor unta berapa orang? Kita tambah orang 2. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat kelompok 3 orang, Nabi, Ali bin Abu Thalib dan Marsad. Ya, Marsad bin Abi Marsad al-Ginawi. Nah, kalau sudah itu nama anak yang terkenal kan ya. Kalau Umar kan kita lagi. Aku bilang Umar mana orang bulan Roma. Ya. Kalau Marsad, jadi Marsad ya. Usul kan nama anak. Maksudnya anggota Ginawinya. Marsad. Ya. Karena nama anak kita semua orang sama aja. Itu sama aja. 3 orang, 1 ekor unta, gantian bersama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, namanya gantian. 2 orang naik, 2 orang menuntun unta itu. Kadang 2 orang naik, 1 orang menuntun. Begitu lah. Gantian itu berarti ada 1 kilo, gantian per kilo, ada gantian per 3 kilo, ada gantian per 5 kilo, 5 kilo agar 1 orang lagi, nanti baru gantian lagi. Bapak Ibu, enak nggak kalau teman kelompoknya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada enaknya, sedang pas giliran kita mau naik, ya. Nah itu enak kita. Ali dan Marsad pun tak enak nanti. Apa kata mereka, ya Rasulullah? Kalau pas giliran kami, Anda aja Rasulullah yang naik. Atau lanjutkan saja Rasulullah. Nah naik di giliran misalkan 5 kilo. Mau giliran Ali, Anda saja ya Rasulullah. Begitu juga masuk giliran Marsad, Anda saja ya Rasulullah. Tak enak lagi sahabat. Begitulah kaumnya para sahabat terhadap Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata kita? Ini kita. Ma antuma bi aqwa minni. Kalian bukan lebih kuat dari
aku juga sanggup dan bisa, bahkan aku lebih kuat daripada kalian. Kita tahu bagaimana Ali bin Abi Thalib kuatnya kan? Pintu benteng Khaybar dipegang, jadi tameng pintu benteng itu. Pintu ini nggak mungkin ya. Namanya pintu benteng itu bisa 5 kali 10 kali ini kan? Itu dipegang satu tangan, dibuat jadi tameng. Tapi Nabi mengatakan apa? Ma'antuma bi'aqwamin. Kalian berdua bukan dari aku, dari saya. Terus kata Nabi SAW, wala ana aqwa wala ana bi'aghna 'anil ajri minhuma. Dan saya tidak tidak butuh dengan pahala. Karena kita tahu Nabi SAW sudah maksud jadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Nabi itu apa? Pahala kerja. Wala ana bi'aghna 'anil ajri minhuma, dan saya juga bukan tidak butuh dengan pahala seperti kalian berdua kata Nabi SAW. Nabi saja butuh pahala, apalagi kita yang sudah dijamin oleh Allah. Maka begitulah seorang pemimpinnya, bukan pemimpin abal-abal, tapi pemimpin yang merakyat, sama dengan rakyat, jatahnya sama dengan orang lain. Padahal Bapak Ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah panglima tertinggi pada perang. Bendera putih diserahkan, bendera umum diserahkan kepada Mus'ab bin Umair. Adapun pemimpin dari Muhajirin ataupun konfi dari Muhajirin dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Konfi yang dipimpin oleh konfi Ansor dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz. Panglima tertingginya siapa? Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitulah ketulusan, kerendahan hati Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan prajurit yang lain, tidak ada bedanya. Di atas di jalan untuk tentang. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berjalanlah kafilah ini sampai mendekati Badar. Rupa-rupanya juga Bapak Ibu, Abu Sufyan itu sudah kecium juga bahwa Nabi dan para sahabat ingin mencegah lagi. Kawan juga sama Abu Sufyan. Abu Sufyan ini sangat lihai. Maka diambil 2 kesimpulan. Kesimpulan pertama, dia mengambil jalur dari mana? Dari pinggir Laut Merah, bukan jalan biasanya. Yang kedua, Abu Sufyan ini akhirnya dia Muslim ini kan, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih kafir. Yang kedua, Abu Sufyan mengirim utusan minta bantuan kepada sama kawan-kawannya orang Quraisy Mekah. Maka dia mengutus Damdam. Akhir pula kalau maksud tadi nama sahabat, Damdam ini nama orang kafir ya. Dia utuslah Damdam bin Amr al-Ghifari ke Mekah untuk minta bantuan. Damdam ini Bapak Ibu, ya, kalau saya sampaikan saya ini orangnya sangat lihai dan pintar, ya, bersandiwara. Nah, dia bawa naik onta ke Mekah cepat. Orangnya sangat cepat larinya ontanya juga cepat. Sebelum masuk pintu gerbang Mekah, dia sembunyi ontanya, dia lumurin bajunya, dikoyak-koyaknya bajunya dengan darah. Itu masuk pintu Mekah, dia teriak sekuat-kuatnya dan dia mengatakan al-latima, ya, artinya apa? Penyerangan
al-ghaus. Bantuan, butuh bantuan, ya. Butuh pertolongan. Sambil dia duduk, merangkak, berdiri, ya. Dalam riwayat pertama dia naik ke sofa dengan suara yang kuat, al-latimah, al-ghaus, penyerangan, pertolongan, apa kata orang berkumpul. Tapi dalam kalian dipimpin oleh Abu Sufyan, diserang oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Habislah bisnis kalian. Tak ada lagi, ini dirangkul, dibawa oleh Muhammad dan sahabatnya. Padahal tadi apa? Lolos ini kan, tapi kadang ini. Kenapa? Akhirnya Bapak Ibu tidak satu pun yang tidak keluar orang-orang Mekah. Dan cuma ada dua, kalau tidak ikut kepada dia mengutus orang. Ya Abu Lahab ikut, dia mengutus orang. Ya. Semua pembesar-pembesar Quraisy berangkat kepada terkumpullah 1.300 personel lengkap dengan persenjataannya, lengkap dengan para biduan perempuan cantik, ya, dan lengkap dengan senjata, semuanya dilengkapi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tadi kafir ini lolos, Abu Sufyan pun, ya, mengirim surat. Kalian tahu saudara, kami sudah aman, ya, kami sudah lolos, tapi apa jawaban orang Quraisy ini Bapak Ibu, seperti yang diungkapkan dalam sirah, ya. Abu Jahal dengan sombongnya, ya, mengatakan kami tetap berangkat ke Badar dan kami menginap di sana selama 3 malam. Kami minum khamar, mendengarkan musik dan sebagainya, biar orang-orang Arab tahu. Begitulah pasukan sudah sama-sama ke Badar dan kita meminta, ya, bagaimana dukungan personil dari Muhajirin maupun Ansor. Maka kita minta pendapat, bagaimana pendapat kalian, karena kita dihadapkan dengan peperangan. Padahal awalnya kita bukan untuk berperang, untuk mencegat, tapi Allah, ya, berkata lain. Allah, ya, mencari jalan lain, tapi ada yang terdapat, tapi Allah memerintahkan kepada Nabi untuk berperang melawan orang Quraisy yang jumlah mereka tadi sampai 1.000 orang, sementara para sahabat 314 orang. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, maka berdirilah Abu Bakar, ya, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan kami siap mendukung Anda, Rasulullah. Nanti mengatakan lagi asyiru ayyuhal qaum. Yang lain cuma pendapatnya. Berdirilah Umar bin Khattab. Saya cuma sependapat ya Rasulullah. Kalau sudah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami tidak mungkin meninggalkan Anda, Rasulullah. Nabi tetap mengatakan asyiru ayyuhal qaum. Bagaimana pendapat kalian? Karena Abu Bakar, Umar adalah dari kalangan Muhajirin. Ya. Sementara Nabi ingin bagaimana pendapat orang Ansor. Maka berdirilah Mikdad ini pun Muhajirin juga, dan mengatakan juga bersama dengan pendapat Abu Bakar dan Umar. Ya. Tapi Nabi SAW bukan belum puas. Bahkan, ya, Mikdad mengatakan, ya Rasulullah, tidak mungkin kami
mengatakan seperti apa dikatakan oleh Bani Israil terhadap Nabi Musa, idhab anta wa